Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin sidang pendengar Radio Riyadhus Shalihin 107,8 ya. Dan para saudara yang ikut serta lewat media YouTube. Jina sudah melanjutkan pengajian kitab Majalis Susaniyah menteng di halaman 18 selambung pengajian yang kaulikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fiha yusawwiruha Allah Ta'ala wa yaj'alu laha faman wa sam'an wa basaran wa am'a'a wa ghayra dhalika min al-a'dha. Thumma idza tammat wa sara ibna 120 yawman. Wa fiha dan tabid padanya mudghah, pada waktu sempurna mudghah, yaitu di umum serta 20 huruf. Yusawwiruhallahu Ta'ala, itu membentuk akannya mudghah Allah Ta'ala oleh Allah Ta'ala. Wa yaj'alu laha, dan menjadikan ianya Allah laha baginya mudghah faman akan mulut, wa sam'an dan akan pendengaran, wa am'a'a dan akan segala usus-usus, wa ghaira dzalika dan selain demikian minal a'dha'i daripada segala anggota-anggota. Summa idza tamma, kemudian apabila telah sempurna ia, apabila telah sempurna ianya mudghah, wasara dan jadi ianya si mudghah ibna mi'ati wa isyarina, itu anu tertuh 20 urau. Niscaya yursalul malaku, diutuskan akan malaikat. Bangun takun yursalu bil mina'i lil maf'uli, dengan bina bagi maf'ul. Artinya al-muwakkali, malaikat yang diwakilkan, birrahimi dengan rahim, kama zakarahu fi hadits Anas, sebagaimana barang yang telah disebut ianya sanadu akan barang dalam hadis Anas. Kemudian semenjak umur katanya kaji tamam ke 80 saurau, tentu dari segumpal darah yang beku
kamu ubah jut ke segumpal daging. Nyan dari umur sertuh 20 huruf Allah Ta'ala yang dari betul sauro kaja ke segumpal dagingnya nepejut Allah Ta'ala gelenyung, nepejut babak, nepejut penglihatan, nepejut segala usus, nepejut segala anggota-anggota kita. Sama dengan di semenjak umur dari 80 sauro waktu nyan katanya kan dalam proses pegat tanya Allah Ta'ala nebuh babak, nebuh gelenyung, nebuh penglihatan, nebuh segala usus, juga nebuh berbagai macam anggota. Sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat yang ke-6. Di sini ada pegat wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah adalah zat yang menjadikan, yang membentukkan akan kamu sekalian, ianya zat akan kamu sekalian fil arhami dalam segala kandung rahim kaifa yasha bagaimana menghendaki ianya Allah. Teman dalam kitab tafsir Al-Wasit di Tantawi di sini juga yusawwirukum mustamil akan kata yusawwirukum taswir. Makna taswir yaitu ja'lu syai'in ala surati lam yakun alaiha. Makna taswir wujud sesuatu di atas suatu bentuk lam yakun alaiha, yang belum ada ianya sesuatu alaiha di atasnya sesuatu. Dia yang ikut dengan taswir ni bentuk gedanya oleh Allah Ta'ala segumpal dagingnya nebuh penglihatan, nebuh pendengaran, yang mana barang yang nebuhnya golongnya segolongnya. Karena sesuai dari asal kata ni menyo taswir, menyoba kodekut dalam bentuk tulasi ini suara yang bermakna tahawul. Makna tahawul berpaling daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, yang keadaan yang lainnya awal sebelum berpalingnya golongnya. Maka Allah Ta'ala di umur katanya sertuh 20 huruf, nebuh penglihatan, nebuh pendengaran, nebuh usus, nebuh segala nebuh yang lain. Budakan di umur dari 80 huruf. Juga di umurnya Allah Ta'ala menentukan katanya buku katanya terlahir sebagai tidro al-ina atau tidro al-agam. Buku katanya terlahir sebagai tidro orang yang lagai ataupun tidro orang yang hanagat rumah. Nanti putih atau hitam. Yang kan ditentukan Allah Ta'ala kan bentuk Allah Ta'ala di umur ke-80 saura waktu. Kemudian sempurna mudghah teruk sertu 20 huruf nyan watenya katanya kajut ke tidro bayi. Berarti umur bulan nyan ka sempurna tanya jut ke tidro bayi, dan juga berdasarkan arti penafsiran wa huwa allazi yusawwirukum fil arham, berdasarkan penafsirannya di umur sertu 20 huruf atau di umur di umur bulan nyan katanya kamu putra kelamin puku hina atau agama. Maka madan waktu di situ mengalat gino mengalat uang itu alat lagi di umumnya
ka meri pukuina atau agam teman ladung kon golom inang dan golom agam inang kelamin inang kana kelamin agam kana cuma sakai masalah ni kadang-kadang sebahagian dari tutup maka dia handu puku inang atau agam di umum katanya genap tertuh 20 huruf yang ni umumnya tanya kaji kira bayi kana jaro kana gelinyu kana lain sebagainya segala anggota katanya ka sempurna seluruh anggota katanya maka Allah Taala perintahlah malaikat yang mewakilkan untuk ngejak pasal ketentuan lagi yang kaji kepegah ikut untuk akan murai kena urusan di malaikat yang diutuskan untuk putakan yang diutuskan yang berkaitan dengan rahim. Cuma mentang dalam versi kitab Tafsir Wasit Al-Tantawi yang kena dengan rahim adalah mustaudaun nutfah, tempat simpan nutfah fi butnil mar'ah, dalam perut perempuan, tempat hidup nutfah bertempatnya bukan rahim. Faidatun teman di sini nanurai bercut tentang yursalu di sini iaitu berbina bagi maf'ul atau yang sering disebut berbina bagi majhul. Mantu telah sabung ke majhul fa'il iaitu ta'zir terhadap si fa'il iaitu Allah Ta'ala. Faidatun bermula ini itu satu faedah. Afta Ibnu Yunusa, mengifta oleh Ibnu Yunus, wa ghairuhu dan oleh lainnya Ibnu Yunus, annahu bahwa sungguhnya halwasya'an la yahillu lil mar'ati an tasta'mila dawa'an yamna'ul habla zakarahu fil ujalati. Bermula ini itu suatu faedah menyebut mengifta oleh Ibnu Yunus dan oleh lainnya Ibnu Yunus putra kita bahawa sungguhnya hal wasyi'an tidak halal bagi seorang perempuan oleh bahawa memakai ianya perempuan dawaan akan obat yamna'ul habala yang menegak ianya obat habada akan kehamilan. Zakarahu fil ajalati, telah menyebut ianya Ibnu Yunus hu akannya mazkur akannya permasalahan fil ujalati dalam kitab ujalah. Di sini ada juga sebuah faedah yang dalam faedahnya disebut ifta Ibnu Yunus juga selain daripada Ibnu Yunus bahawa hana halin atau hariun terhadap murina gengui pakaian gengui ubat yang ubatnya dapat tertegah kehamilan. Yang itu Ibnu Yunus disebut dalam kitab Mujallah. Teman di tempat lain juga menyotangui ubat yang jun ke menunda kehamilan. Yang hukum jihan haram. Tapi menyotangui ubat yang memang tertegah lanjut li hamil sama sekali, yang hukum jihan. Ini sini tulis tertegah kehamilan. Walau yang ganti salah satu fungsi daripada pernikahan iaitu benakjai keturunan, sehingga itu dalam pemilihan darah baru kriteria yang god karena dengan kriterianya menandakan bahawa sini menjai keturunan.
Maka memang dalam Islam yang ganjurkan nak mintit bela. Benak jai dalam bumunya terisi dengan urang-urang yang diurangnya, yang dalam hati si urangnya iaitu keturunan dia ditingku iktikad hana Tuhan kecuali Allah, ditingku iktikad bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sehingga agama Allah terisi dengan urang-urang yang yakin Allah. Memang lagi nak buat benda terkurang bila tandanya menunda untuk bertingkat hari. Kemudian Nurai di Syekh Ahmad qauluhu fayanfuku fihi ruh. Bermula sabdanya Nabi fayanfuku fihi ruh, maka ditiup ianya malaikat fihi padanya ti maka ditiupkan fihi padanya tanimi, maka meniupkan ianya malaikat fihi padanya tibai ruh akal. Orang itu tutur Nabi nya ngangkat keun jumhur. Qala jumhur mutakallim, telah berkatalah mayoritas ulama mutakallimin, ulama tauhid. Putra keun di mayoritas ulama tauhid, ar-ruhu jismun latifun. Bermula itu satu jisim yang kecil atau satu jisim yang halus, mustabikun bil badani, yang menyatu ianya jisim bil badani dengan badan, istibakal ma'i bil udil ahbar, akan sebagai menyatu air dengan kayu ahbar yang hijau atau yang hitam. Jadi atasnya kita Nabi bahawa umur genap serta 20 huruf, bahawa atasnya ni katanya kagetiupkan roh menyuyup serta 20 huruf, nyan ni katanya golong nara kasempurna anggota mendung baru ketiup roh. Dengan diumum pendidik bertekan diumum put bulan nyan kaudip bayi dalam kandungan. Maksudnya kakuan dia hanya terbatas benda mati, iaitu segumpal darah, segumpal daging ataupun segumpal darah. Tapi segumpal daging yang kena berbagai macam anggota diumur setul 20 huruf kaudip sebab kagetiup roh. Maka ni pegat di sini kun kebanyakan ulama tauhid yang kun dengan rohnya adalah sebuah jisim yang halus yang menyatu dengan badan, lagi menyatunya dengan bak kaya yang udip. Di bak kaya yang udip na dikandung le seluruh juzuk kaya. Jadi dari ukur sampai ke ujung ke nyan mandung na dikandung walau untuk ukuran ni mungkin beda-beda. Yang keumuman jisim yang halusnya menyatu dengan tubuh gedanya dari ujung sampai ujung kaki nan istilahnya. Dia menyatu dengan seluruh tubuh badan gedanya. Kemudian nyan kun mayoritas ulama tauhid. Wa qala jam'un minhum, dan berkatalah satu kelompok daripada mereka itu ulama tauhid, kiban kun beliau dia bermula dianya ruh aradun, itu senyawa, wahyal hayatu,
dan bermula dianya senyawa itu hidup allati yasirul badani yang jadilah badan biwujudiha dengan sebab wujudnya hayat hidup itu yang hidup. Wahia baqiyatun dan bermula dianya ruh itu yang kekal. La tafna tidak fana ianya ruh inda ahli sunnah di sisi ahli sunnah. Kemudian kun satu kelompok daripada ulama tauhid arumnya kun satu benda yang berpokok yang mujisim yang halus, tapi ruhnya adalah sabuk senyawa atau kun benda hudib yang dengan hudibnya hidup badan, maka badan yang dalam badannya bersemayam hudib jadilah badan yang hidup. Maka punya versi kelompok satu kelompok daripada ulama mutakallimin rohnya kan satu jisim yang halus, lagi jisim yang dalam utakun dalam lagi yang menyatu dengan bak kaya yang udip inyan walau handih tak, tapi benda cairan inyan yang menyatu dengan bak kaya nyan menyo versi mayoritas ulama. Tapi menyo versi satu kelompok tu nyan dikoknya kan benda ruhnya adalah udip yang dengan udip dalam badan, maka badannya jid ke badan yang udip. Kemudian wahya baqiyatul la tafna inda ahli sunnah. Kemudian ruhnya merupakan ijih kekal hana-hana berdasarkan itu pendapat ahli sunnah wal jamaah. Maka bahasa tengah nulis lekun Ibn Abbas, innama khuliqtum lil abad, hanya saja diciptakan akan kamu sekalian lil abad, untuk selama-lama. Di sini mengarah kepada nyawa yang dipasau dalam tubuh gedanya di umur sirtu 20 puro ya, dalam kantong rahim rasyid nyawangnya ijih hanam jote nyawangnya akan berkelanjutan dari pun itu dalam tubuh wate minah dalam tubuh sehingga tubuh mati, nyawang akan berkelanjutan ke kehidupan selanjutnya, alam kubur, alam mahsyar dan lain sebagainya. Teman pendapat kuat tentang masalah ruh mungkin di lain kesempatan akan dibahas, karena hana ruh takalan kiban putakun uraian detailnya yang kita lain tentang ruh. Karena nanti kitab yang khusus membahas ruh dan kitabnya ar-ruh. Kemudian qauluhu wa yu'maru lil mahmuli, bermula kunnya Nabi wa yu'maru itu sabit dengan bina bagi maf'ul. Jadi wa yu'maru bahasa Nabi, wa yu'maru terbaca kan dengan bina bagi ma'ruf kan perintahnya Allah, tapi kita bunyikan fa'il, mudah-mudahannya dita'dil. Sama lagi kita bunyikan fa'il jadi ba'yur sadul malak, Allah yang memerintah, malaikat yang kena perintah. Ini wa yu'maru dan diperintahkan akan dianya malaikat yang kena perintah, malaikat yang perintah Allah juga hana disebut baik. Dia ikutkan perintah yang diutuskan. Bangun teman perintah dia arba'i kalimatin, artinya bikat biha. Maksud dengan put perintah dengan put kalimat, dengan maksud bikat biha dengan tulisnya put kalimat.
Cuman sebagaimana lagi yang juga kita tahu menjanjan nak sebut kalimat bermaksud kalam. Nak sebut kata bermaksud beberapa kata. Walidzalika dan karena demikian bayyanaha sallallahu alaihi wasallam. Karena maksud daripada perintah dengan kalimat timbang perintah malaikat dengan kalimat, maksud daripada perintah dengan kalimat, maksud ini adalah perintah dengan tulis boh kalimat. Maka karena maksud dengan boh kalimat, maksud ini dengan tulis boh kalimat, walidzalika dan karena demikianlah bayanaha nyata yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ha akannya kalimat biqaulihi dengan katanya Nabi bi katbi mengandalkan bi katbi bil ba'il muwahhadah dengan ba yang tabuh titik. Rizqihi rezekinya sama. Teman sini lepagah rezeki wa huwa ma yatanawaluhul insan. Dan bermula dianya rezeki itu barang yang ditanawul, yang dicapai hu akannya barang al-insani oleh insan pane teman barangan minat min makbulin daripada makanan wa malbusin dan pakaian wa ghairihima dan selain keduanya kalilan nisbah sedikit atau kasiran ataupun banyak. Tahu dekun itu sedikit ada ianya barang ataupun itu banyak. Itu halal ada ianya barang ataupun itu haram. Jadi di umum 10-20 huruf nyan kan tulis rezeki di Allah. Ini perintah tulis bak malaikat. Teman yang kena dengar rezeki sesuatu yang dicapai di manusia. Bukan yang dicapainya makanan atau pakaian atau selain keduanya. Tiba selain keduanya minuman, tempat tinggal, barang yang digapai oleh insan, baik digapai lewat babah iaitu makanan atau minuman, maupun digapai lewat tubuh dengan pakaian dengan pakaian, atau dipakai dengan tinggal iaitu budakan rumah tempat tinggal, atau dipakai dengan kenderaan iaitu kenderaan. Jadi barang yang dicapai oleh insan ke barangnya dikun rezeki pukul le atau wani. Maka katanya sering dikun-kun di orang tua Aceh menyuhana rezeki ada bak bibi rud ulwa, tapi menyuhana rezeki ada panjuri datu miraba. Karena barang yang na bak jaro katanya belum dicapai di babah katanya. Karena makanan cara capai dengan memakan, minuman cara capai dengan meminum. Karena kalau dicapai di babah upah tamat bak jaro kesati yang cukup mangan, maka jaro mulut tati menang. Berarti rezeki gede. Maka benar karena barang yang dicapai oleh insan kan tak makna rezekinya dengan dengan peng macam-macam, dengan tempat tinggal macam-macam. Karena barang yang dicapai oleh insan masuk sunahnya merupakan rezeki. Nafahnya juga barang yang dicapai oleh manusia juga rezeki. Sehatnya juga rezeki di barang yang dicapai oleh manusia. Seluruh apapun yang dicapai oleh manusia gekun ke barang yang dicapainya rezeki bukan le atau wani. Maka kadang-kadang kita tengok karena
sorotan pikiran gedanya. Rezekinya hanya tak maknai dengan dengan tempat tinggal, dengan pakaian, dengan kendaraan. Sehingga kadang-kadang katanya dengan lantang dekun ini mana rezeki kagai bahasanya dekun bahasa keluh kesah. Yang padahal dumna rezeki Allah yang tanyomoi sehat. Bahawa ulun yang jai-jai rezekinya kadang-kadang hawa gu gemudip bersehat lagi sehat gedanya. Dumna jai urang yang na harta padi dalam kurung padi mudon. Tapi hanya baju ni hanya je baju sabung sendok. Karena goknya kena berbagai macam penyakit. Yang sabung sendok agai yang je rezeki goknya. Walau na dalam kurung padi mudon. Jadi sampai gara-gara hana lagi yang perlu tanya dua kita syukuri terhadap berbagai macam nikmat Allah yang nak saja kita. Kiban mayu mata yang kita kemalanan juga tambah rezeki dari Allah. Pukul tawan, pukul halu ataupun halu. Ini rezeki hanya mikat dengan kepemilikan. Menyo ada halu artinya ada milik gedenya. Atau halu mencara lain artinya barang yang kita miliki katanya. Barangnya suci namanya. Salah sambung jalan hana memiliki. Maka kekun rezekinya hana berkaitan dengan milik. Sehingga miong yang katanya buku bahawa bu yang katanya bukunya kan milik miong. Tetapi bu yang katanya sedia ke miong adalah rezeki untuk miong karena barang yang telah dicapai miong. Mom yang udakun susu atau mom yang dijib di tiduan umit kan milik di keletiannya. Tapi yang ke rezeki kerjaan umit. Keman baik itu malatan lagi alatan ka ulikon ilung rezeki kalau berdentai ya Allah artinya kalau berdentai rezeki pancuri mesti bak jemeju baik sampai gara-gara bahasanya je ke alatan untuk laju meju laju-laju ya rezekinya memang kalau berdentai ya Allah dengan berbagai macam jalur rezeki tapi tugasnya tetap tertempuh jalur syariat dan minta rezeki lagi cara yang akan arahkan oleh syariat. Kemudian wa ajalihi dan ajalnya si bayi ataupun upah. Dan bermula dianya ajal zamanu itu masa allazi alimallahu yang telah mengetahui oleh Allah akan depu anna syakhsa akan bersungguh seseorang yang mutu itu mati ianya seseorang ataupun meninggal ianya seseorang fihi padanya masa. Atau makna yang kedua yang yakun dengan ajal zamanu muddati hayati masa atau masa hidupnya seseorang. Kemudian tanya kalian tentukan Allah lewat ditulis malaikat di umur 20 huruf dalam kandungan. Nah, 20 huruf katanya dalam kandungan golong terdensus ino di dunia. Maksudnya katanya golong dicatat sebagai dirurung karena golong lahir li densus penduduknya. Namun lewat tulisan malaikat terhadap ajal katanya di umur 20 huruf kata densus bak tentang huruf te katanya meninggal. Karena makna ajal masa yang akan ditepu oleh Allah ni bak masanya katanya akan terjadi. Katanya golong terlahir kena alam dunia
baru sirtu 20 huruf katanya dalam kandungan urungsi nyan kamujan pajan tanggai pajan urang pajan menit pajan detik katanya tamu meninggal golong lahir kana benda meninggal atau bermakna ajai dengan makna ohna limit wate udi menyasaknya wate kebetentek tanggai meninggal jum meninggal menit meninggal detik meninggal monyo versi yang kedua atau bermakna ajai dengan makna dumna mata wate temudit tiude temudit katanya 6 du lehun 2 urang 2 minit 3 detik nyan golong dan udip ino di alam dunia karena putente dumna trip katanya temudit iaitu 60 lehun 2 urang 2 minit 3 detik kan buku dalam Quran idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun apabila ketika ajal katanya maksudnya kadruk bak wate yang bak wate nyan katanya tamu meninggal nyan la yastaqirun katanya han mampu dan untuk tertakhir dengan harta yang katanya miliki hanjut dapat gethe di menit di uku hanjut dengan harta katanya ulun 3 hana dadong gunakan 3 untuk dapat gethe jadwal mati mungkin segala jadwal dalam katanya mudip dalam tanya budakun tata agenda udip mungkin jaya agenda tanya yang kan lagi tak jadwal tapi jadwal mati hana seorang yang juk begitu hana mampu katanya tak tuntut untuk tertakhir ngan pun tak tuntut dengan apapun yang dia miliki ngan harta ngan cara ngan 3 bahkan ngan saleh sekalipun saleh tak katanya pukul dengan kesalehannya katanya mampu tak tuntut untuk tertakhir ajal nyala yastakhirun han mampu untuk dapat takhir wala yastaqdimun pun dengan apapun yang katanya miliki katanya hanjut tak tahu kematian walau tak usaha tak bunuh diri tak katanya kita nak lawan ayatnya ni katanya tapoh dro benar awal mati kan lagi bak jatah yang kesini putente walau tapoh ro digede bila tak ada je katanya hana ni putente meninggal tih bak watenya ya Allah tetap tak meninggal mungkin kajut onoi le hadirin kaum muslimin sidang pendengar radio Riyadhus Salihin dan para rekan yang ikut serta lewat media YouTube mudah-mudahan dengan berkat yang kita baca zikir 2 tutur Rasulullah maka mudah-mudahan kita memandu pemudah segala urusan macam mudik dan mudah-mudahan kita benar-benar pintu hati sehingga kita baca mudik di dunia yang hananya han sampai dua dah ke akhirat apapun yang kita miliki putra mentang yang nak sajadanya apapun kelebihan danya mudah-mudahan dengan berkat tuah baca zikir 2 tutur Rasulullah dengan berkat tuah beliau Allah Ta'ala nukubliut mata hati dengan apapun kelebihan itu han sampai tua danya untuk kehidupan selanjutnya yaitu kehidupan pada mati. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi